Bab 163. Merebut. Ketika Petua Mo melihat Elton Su melepaskan spere, dia terkejut. Seketika dia juga melepaskan spere miliknya. Setelah spere berwarna hijau gelap keluar, tanaman di sekitar wilayah tersebut seketika bergerak, sedangkan setelah spere menutupi tempat ini, ternyata tanaman tersebut langsung layu, dan berubah menjadi energi untuk spere. Bajingan kecil, jika kau kira dengan wilayah pedang kamu dapat melawan seorang tingkat gabungan spiritual, maka hari ini aku akan membuatmu mengerti, pikiranmu itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Ketika berada di tengah spere, semuanya seakan-akan terkendali. Hal ini membuat Petua Mo merasa sangat kuat hingga tak terkalahkan. Kemudian dia menatap Elton Su dengan menarik dan terlihat cibiran dari tatapannya. Sedangkan saat menghadapi ucapan Petua Mo, Elton Su tidak menyetujui ucapannya. Jika hanya wilayah pedang, dirinya tidak akan berani melawan seorang tingkat gabungan spiritual, namun dirinya yang sekarang tidak hanya memiliki wilayah pedang. Jangan bawel, orang tua, jika ingin menyerang, maka keluarkan saja jurusmu. Baik, hari ini aku akan membunuhmu, ingat namaku, Habibi Mo. Petua Mo tersebut tersenyum, kemudian menghempaskan telapak tangannya ke arah Elton Su. Kekuatan spiritual yang kuat menerjang. Kekuatan hempasan telapak tangan seperti ini dapat membunuh seorang tingkat spiritual laut tahap puncak. Elton Su terkejut, dia juga menghempaskan tinjuannya. Di atas tinjuannya kilat berkilauan. Kekuatan tinjuan yang mengerikan, ternyata langsung menghancurkan serangan Petua Mo. Kemudian tinjuannya berlanjut menghantam telapak tangan Petua Mo. Ekspresi Petua Mo berubah. Baru saja tadi, sebuah energi guntur yang melumpuhkan masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual di tengah spiritual laut melonjak keluar, dan secara paksa mengeluarkan energi guntur tersebut. Tingkat spiritual gabungan, itu bukan apa-apa. Elton Su mundur beberapa langkah, kemudian kedua tangannya diletakkan di belakang punggung, lalu mencibir Habibi Mo. Dan ketika mendengar cibiran Elton Su, Habibi Mo langsung marah, kemudian dia berteriak ke arah Fan Difang. Fan Difang, mari bersama-sama bunuh anak ini. Fan Difang mengerutkan alisnya, ingin bersamanya menindas seorang junior tingkat spiritual laut. Dia tidak dapat menahan rasa malu tersebut, namun harta karun sudah ada di depan mata. Jika berkurang satu orang pendapat bagian, maka bagiannya akan menjadi semakin banyak. Sehingga dia melangkah ke depan, melepaskan spere, kemudian berdiri berdampingan dengan Habibi Mi, dan dengan tidak berdaya berkata pada Elton Su, pemuda dari keluarga Su, kamu seseorang yang hebat, cepat pergi, aku tidak ingin membunuhmu. Dua orang tua yang tidak tahu malu, kalian kira aku akan takut ketika kalian bekerja sama? Elton Su bersikeras untuk mendapatkan artefak spirit, ketika melihat kedua tingkat gabungan spiritual dengan tidak tahu malu bekerja sama. Tatapannya menjadi dingin, kemudian pedang panjang melesat keluar, menerjang ke arah kedua orang tersebut. Gerakan Elton Su, seketika membuat Will dan Bu terkejut, dua master tingkat gabungan spiritual, jika dirinya yang harus menghadapinya, dia benar-benar tidak akan berani. Tidak takut mati. Muncul niat membunuh di dalam tatapan Habibi Mo, hari ini Elton Su telah melakukan dosa terbesar. Pemuda yang bertalenta ini, membuat dia merasa takut, jadi dia memiliki niat untuk membunuhnya. Dua tingkat gabungan spiritual, secara bersamaan mengeluarkan energi yang paling kuat, ketika pedang Elton Su datang, seketika terhempas mundur beberapa ratus meter ke belakang, namun saat ini, terlihat muncul kilauan di dalam mata Elton Su. Lenyapkan. Energi mengerikan yang tidak berbentuk ini, menerjang ke arah Habibi Mo, dan seketika, Petua tersebut hanya merasa merinding, dia merasa dingin, di saat sedang terkejut, dia langsung segera mundur. Namun serangan tersebut sangatlah cepat, detik selanjutnya, Habibi Mo sudah terserang oleh Elton Su, kedua bola matanya terbuka lebar, kemudian wajahnya menjadi pucat. Serangan kuat Elton Su ini, langsung membuat Habibi Mo terluka berat. Fan Difang yang berada di samping terkejut, tatapannya yang waspada, tertuju pada Elton Su. Duang. Sebuah energi yang kuat meledak, saat ini terlihat artefak spiritual melesat keluar, kemudian memancarkan gelombang energi yang kuat. Buas. Elton Su yang pertama kali merespon, dia langsung melesat ke arah di mana artefak spirit berada, kemudian menangkapnya, dan menggenggam artefak spirit itu dengan erat.
Lepaskan artefak spirit. Di waktu yang bersamaan, 3 suara yang keras muncul. Seketika Van Di Fang, Wildan Bu dan Habibie Mo menerjang keluar dan memancarkan energi yang mengerikan. Elton Su terkejut, bahkan dia belum memiliki waktu itu menyegel artefak spirit tersebut. Seketika dia langsung mundur, dan tanpa ragu, dia melarikan diri ke salah satu arah. Sial, kejar dia. Serangan mereka bertiga gagal, namun harta karun seperti artefak spirit ini, bagaimana bisa dilepaskan begitu saja, sehingga mereka langsung mengeluarkan kecepatan tercepat untuk mengejarnya. Orang-orang brengsek itu masih saja tidak pergi. Elton Su menggunakan kesempatan mereka bertiga tidak sadar untuk mendapatkan artefak spirit, dan saat ini ternyata mereka bertiga masih mengejarnya. Dia mengerutkan alisnya, kemudian muncul tatapan ganas dari matanya. Blood Sacrifice, Evil Wind Escape. Dia berteriak, Elton Su menggigit ujung lidahnya, kemudian terlihat tubuhnya dikelilingi oleh kabut darah, lalu esensi angin berkumpul, dan seketika membuat kecepatan Elton Su bertambah 10 kali lipat. Blood Sacrifice, Evil Wind Escape, kedua jurus melarikan ini Elton Su dapatkan dari mempelajari pedang angin. Sebenarnya Elton Su tidak ingin menggunakan jurus yang dapat mencelakai dirinya sendiri ini, namun sekarang di bawah pengejaran 3 Master tingkat spiritual laut, dia terpaksa menggunakannya. Bagaimana mungkin? Ledakan kecepatan tersebut membuat 3 orang di belakang terkejut. Kecepatan seperti ini hanya dimiliki oleh seorang master tingkat gabungan spiritual tahap menengah. Dalam sekejap, jarak Elton Su semakin menjauhi 3 orang tersebut. Ketika Habibie Mo melihat hal tersebut, seketika dia merasa kesal. Van Di Fang juga merasa kesal, sedangkan dengan Wildan Bu, dia benar-benar kesal hingga berteriak dengan keras. Elton Su, kamu tidak akan bisa lari. Meskipun aku harus mengejar hingga ke kota awan terapung, aku juga tetap akan merebutnya kembali. Ketika mendengar teriakan dari belakang, seketika muncul niat membunuh di dalam tatapannya. Karena ternyata Wildan Bu mengancamnya seperti itu, maka dirinya hanya dapat melakukan balasan yang keji. Setelah meninggalkan mereka bertiga, Elton Su mendarat di sebuah tebing, kemudian dia membuat sebuah ruang batu, dan menyegelnya. Saat ini, Elton Su duduk bersila di dalam ruang batu, kemudian dia mengamati artikat spirit tersebut, dan muncul senyuman dari matanya. Benda kecil, demi kamu, aku telah dikejar oleh 3 tingkat gabungan spiritual. Setelah bergumam, dia mengeluarkan sebuah kipas besar berwarna biru di tangannya, kemudian dia meletakkannya di atas tanah, lalu Elton Su tersenyum pada artefak spirit. Aku akan mencarikanmu rumah, jika berani melawan, maka aku akan menghancurkan kecerdasan spiritualmu. Sebenarnya, artefak spirit ini terus menolak Elton Su, namun saat ini ternyata dia merasa ketakutan. Terlihat jelas, dia telah susah payah mendapatkan kecerdasan spiritual, dan jika dihancurkan, maka tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Tentu saja, hati artefak spirit juga kesal. Jika bukan karena dia menghancurkan segel dan kehilangan energi yang besar, maka manusia lemah di depannya ini pasti tidak berdaya padanya. Sayangnya, kenyataan yang menyedihkan harus dia terima. Ini baru benar, orang yang memahami kondisi adalah orang yang pintar. Merasakan penerimaan dari artefak spirit, Elton Su dengan puas mengangguk. Jika dia benar-benar ingin menghancurkan kecerdasan spiritual dari artefak spirit ini, maka ini adalah hal yang sangat merugikan bagi artefak spirit. Kemudian, Elton Su dengan cepat melakukan 18 pola perjanjian di atas tubuh artefak spirit tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam kipas dewa angin, dan di saat itu, kedua tangan Elton Su mengeluarkan pola, lalu langsung menelan kipas dewa angin tersebut. Di pusat energi, daya hidup pedang melonjak. Kemudian terlihat Elton Su menyegel esensi dewanya, lalu daya hidup pedang berjumlah besar masuk ke dalam kipas dewa angin, menyapu secara bolak-balik. Ini adalah proses pemurnian, Elton Su sangat mementingkannya. Selain itu setelah pemurnian dimulai, Elton Su menjadi merasa tidak sabar. Kali ini kipas dewa angin mendapatkan artefak spirit, sehingga tentu saja kekuatannya bertambah besar. Selain itu dimensi dewa angin juga akan terperbaiki karena hal ini. Sedangkan di dalam dimensi dewa angin, masih terdapat banyak jurus yang kuat. Selain itu, dimensi dewa angin juga merupakan sebuah dimensi bergerak yang dapat menyimpan makhluk hidup.
dengan adanya benda ini, di waktu yang akan datang kartu AS untuk pelindung nyawanya sudah bertambah 1. Namun setelah waktu terus berjalan, 3 hari sudah berlalu. Di hari ketiga, Elton Su berdiri, kemudian tatapannya tertuju pada aula besar di bawahnya. Di sampingnya, artefak spirit juga berdiri. Saat ini, setelah dimurnikan oleh Elton Su, kekuatan artefak spirit telah kembali beberapa persen. Dia memiliki kekuatan sebesar tingkat gabungan spiritual tahap awal. Dan Dewa Kipas Angin yang sekarang, meskipun Elton Su tidak mengerahkannya, dia sendiri sudah dapat mengeluarkan daya bertarung sebesar tingkat gabungan spiritual tahap awal. Ini adalah hal yang mengerikan dari senjata spiritual bumi, karena diri mereka sendiri memiliki kesadaran untuk bertarung. Setelah mengamati keadaan di sana, Elton Su melangkah keluar, kemudian tubuhnya muncul keluar, berdiri di atas tebing. Wildan Bu, ternyata kamu benar-benar berani datang mencari masalah. Tatapannya tertuju ke arah kota terapung, di antara Elton Su dan inkarnasinya. Selama mereka masih berada di bawah langit yang sama, maka dia dapat merasakan apa yang dirasakannya. Saat ini, di kota awan terapung, kediaman keluarga Su sedang dikepung oleh Wildan Bu dan juga 2 petarung tingkat gabungan spiritual. Kediaman keluarga Su telah mengerahkan formasi bertahan, namun, menghadapi serangan dari 3 petarung tingkat gabungan spiritual, formasi pertahanan keluarga Su mungkin tidak akan bertahan lama. Saat ini, sebuah bayangan hitam melesat. Kecepatan bayangan hitam itu sangat cepat. Dia keluar dari formasi pertahanan keluarga Su, kemudian melesat ke satu arah. Wildan Bu, jika hebat hadapi aku. Suara yang dingin muncul, tidak perlu dikatakan lagi, suara itu berasal dari inkarnasi. Elton Su, lari ke sana. Mereka bertiga sangat mengenal energi Elton Su. Saat ini, dia merasakan energi Elton Su dari tubuh inkarnasi. Meskipun merasa Elton Su ini sedikit aneh, tetapi mereka tetap langsung mengejarnya. Elton Su inkarnasi memiliki kecepatan yang sangat cepat, dan juga, meskipun dia tidak seperti Elton Su yang asli yang dapat mengerahkan Evil Wind Escape dalam waktu singkat, tetapi di tengah jurus pemakan jiwa, juga terdapat sebuah teknik yang hebat, Shadow Escape. Satu bayangan melesat di atas langit, kemudian 3 energi yang kuat bersatu, dan langsung mengejarnya. Aneh, anak ini benar-benar aneh, hanya tidak bertemu beberapa hari, energi tubuhnya sudah mengalami perubahan yang besar. Fan Difang mengerutkan alisnya, tidak tahu kenapa, dia merasakan firasat yang buruk. Petua Mo tersenyum, kemudian berkata, apa yang kamu takuti? Dia hanyalah tingkat spiritual laut, aku tidak percaya dia dapat menang dari gabungan 3 kekuatan kita. Kalian berdua, jangan ceroboh, Elton Su ini dapat menjadi nomor 1 di negara awan terapung, namanya sangat terkenal. Ekspresi Wildan Bu menjadi muram, sebelum bertemu Elton Su, dia selalu meremehkan orang-orang nomor 1 di negara awan terapung, di dalam haidnya, dirinya yang merupakan nomor 1 di negara awan terapung. Namun dia merasa tidak perlu merebut citra dari negara kecil tersebut, tatapannya tertuju pada negara Wanwu. Tetapi, kehebatan Elton Su berada di luar nalarnya, ditambah lagi ternyata Elton Su membuat mereka bertiga bergabung untuk merebut artefak spirit, ini benar-benar hal yang memalukan, Elton Su ini harus segera mati. Menghadapi ucapan Wildan Bu, tentu saja Habibie Mo dan Fan Difang terdiam, di dalam hati mereka, Elton Su memang tidak dapat diremehkan. Namun, seberapa hebatnya dia, saat menghadapi 3 master tingkat gabungan spiritual, seorang tingkat spiritual laut, sama sekali tidak akan berdaya. Bersambung. Bab 164 Membunuh Gabungan Spiritual. Sebuah cahaya pelangi melesat ke langit, kecepatannya seperti bintang yang mengejar bulan. Ketika menoleh melihatnya, cahaya tersebut terpancar keluar dari seorang master tingkat spiritual laut menengah yang berpakaian jubah hitam. Kecepatan orang ini, benar-benar sangat cepat, bahkan seorang master tingkat gabungan spiritual awal, juga tidak dapat mengejarnya dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat diketahui oleh 3 kekuatan yang besar dari belakang. Bajingan, kamu tidak akan bisa melarikan diri, serahkan saja dirimu. Suara yang tua terdengar kesar, dan muncul dari belakangnya. Suara orang ini, terdengar oleh inkarnasi dari Elton Su. Setelah itu, setelah ratusan mil, inkarnasi berhenti di sebuah puncak gunung,
kemudian di belakangnya ada 3 orang yang mengejar. Pertama-tama Petua Mo tertawa terlebih dahulu, kemudian niat membunuhnya yang tertutup pada Elton Su yang memakai jubah hitam. Lari saja, bajingan, kenapa tidak lari lagi, sudah tidak ada tenaga lagi. Setelah mengejar setengah hari, tentu saja Petua Mo yang merasa paling kesal. Saat ini Fan Di Fang juga terlihat kesal. Elton Su ini benar-benar mengerikan. Dengan kultivasi tingkat spiritual laut tahap menengah, ternyata dia dapat membuat 3 tingkat gabungan spiritual mengejarnya di belakang. Karena dia telah mengusik mereka, maka satu-satunya pilihan adalah membunuhnya. Elton Su, keluarkan artefak spirit. Tingkatan harta karun seperti itu tidak pantas kamu miliki. Tatapan Will dan Bu tertuju pada Elton Su. Kemudian dia tersenyum dingin dan berkata, jika kamu tertarik menganggapku sebagai tuanmu, maka aku akan menyelamatkan nyawamu hari ini. Hehe, Will dan Bu, kamu berani sekali. Dan di saat ini, suara cibiran Elton Su muncul, kemudian Will dan Bu dan yang lainnya dengan terkejut melihat, ternyata ada seorang Elton Su muncul dari bawah pencakge gunung. Saat ini, di tangan Elton Su, terdapat sebuah kipas berwarna biru. Esensi angin sedang bergejolak di atas kipas tersebut, seakan-akan terlihat seperti peri. Harta karun tingkat bumi. Tatapan mereka bertiga bersinar, saat ini dengan terkejut menoleh ke arah jubah hitam. Orang ini ternyata bukan Elton Su, apa jangan-jangan orang bertalenta lainnya. Haha, bocah, cepat serahkan harta karun tingkat bumi itu kepada aku, maka aku akan memaafkanmu. Habibi Mo dengan nafsu menatap kipas di tangan Elton Su. Jantungnya berdetak dengan cepat. Harta karun tingkat murni benar-benar sangat sulit ditemukan. Kalian pergi menyerang kediaman keluarga Su, tujuannya demi harta karun ini. Jika seperti itu, maka hari ini aku akan memperlihatkan dunia yang luas kepada kalian. Elton S tersenyum dingin, energi pembunuh melesat ke langit. 3 orang ini telah memancing niat membunuhnya. Jadi dia tidak berbicara omong kosong dengan 3 orang ini lagi. Kemudian dia menyerahkan kipas dewa angin kepada inkarnasinya, dan dirinya menerjang ke arah Habibi Mo. Bocah, tidak tahu diri. Ketika melihat Elton Su menerjang ke arah mereka, Habibi Mo mencibir sejenak, kemudian dia mengangkat tangannya untuk menyerang Elton Su. Will dan Bu dan Fan Di Fang juga bergerak, mereka ingin mengepung Elton Su. Namun saat ini bayangan hitam melesat, kemudian menghadang mereka, lalu kipas dewa angin dihempaskan, seketika muncul badai angin yang besar. Inkarnasi menghadapi 2 master tingkat gabungan spiritual, sedangkan Elton Su seorang diri menghadapi Habibi Mo, pedang panjang keluar, dan dengan sempurna bergabung dengan esensi pedang, seketika raksasa trasenden dilesatkan, raksasa trasenden yang sekarang, setelah semakin berkembangnya spere milik Elton Su, maka daya serangnya juga menjadi semakin besar. Evil Bacer Palem. Saat ini, terlihat kedua tangan Habibi Mo berubah menjadi gelap, sebuah energi pembunuh menerjang keluar, melesat ke arah Elton Su, seketika telapak tangan hitam menerjang keluar, dan membawa energi Evil Butcher. Habibi Mo dengan ekspresi tertekan menerima serangan Elton Su. Ketika melihat serangannya masih melesat ke arah Elton Su, dia tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, seranganmu memang tidak buruk, namun hanya akan mengancam seorang tingkat spiritual laut saja. Seorang tingkat gabungan spiritual bukan seseorang yang bisa kamu lawan. Serahkan kipas tersebut. Berisik. Balasan dari Elton Su adalah menghancurkan telapak tangan gelap dengan satu tebasan pedang. Dalam sekejap, kemudian dia meletakkan pedang di depan dadanya. Dalam sekejap, energi berubah menjadi pedang bayangan yang melesat ke atas langit. Saat ini pedang tajam juga mengalir ke dalam. Seketika pedang bayangan memancarkan energi yang sangat mengerikan, sehingga ekspresi Habibi Mo berubah ketika melihat hal ini. Energi dari tebasan pedang ini benar-benar dapat mengancamnya. Jantungnya berdetak. Kedua tangan Habibi Mo mengeluarkan pola. Kekuatan spiritual melonjak keluar, kemudian sebuah planet seperti iblis melesat keluar. Evil Star Fury. Raksasa pelenyap dewa. Suara Elton Su saat ini muncul. Jurus raksasa pelenyap dewa ini adalah jurus raksasa yang kedua. Ketika jurus ini muncul, seketika dimensi langsung hancur. 2 serangan saling menelang hingga menghilang. Saat ini Elton Su melesat, muncul kilauan cahaya dari matanya. Kemudian serangan yang tidak berbentuk melesat ke arah Habibi Mo. Seketika Habibi Mo merasa merinding, dan merasa sesuatu yang berbahaya semakin mendekat.
Dan semuanya sudah terlambat ketika dia ingin bertahan. Serangan kesadaran sangatlah berbahaya. Dia sangat jarang menemuinya. Terlebih lagi di sini adalah negara awan terapung, bukanlah sebuah negara yang besar, sehingga para kultivatornya tidak mungkin dapat memiliki serangan kesadaran seperti ini, terlebih lagi membicarakan menghancurkan pertahanan. Kesadaran laut menimbulkan ombak. Habibie Mo memiliki suatu perasaan, seakan-akan jiwanya yang berasa di tengah kesadaran laut akan terserang. Seketika dia terkejut dan juga kesal, namun dia juga tidak berdaya, tubuhnya terhuyung-huyung, kemudian dia jatuh pingsan. Pola surah. Suara bernada dingin muncul. Habibie Mo baru kembali sadar, namun serangan sudah menekan, serangan yang kuat, membuat dia terkejut, sehingga serangan kali ini tidak kalah dari sebelumnya. Habibie Mo langsung segera mundur. Duang. Tetapi, bagaimana mungkin dia dapat menghindari serangan beruntun Elton Su? Pola surah adalah tingkatan kedua dalam mempelajari jurus tubuh iblis raksasa. Energi surah ini terbentuk setelah Elton Su melakukan pemurnian kepada energi surah selama beberapa hari di Spehere yang dia hasilkan sendiri. Hantaman ini tidak hanya mengandung energi surah, tetapi juga pedang tajam, dan energi pembunuh terkondensasi di dalam hantaman tersebut. Dapat dikatakan Elton Su menirunya dari raksasa pelenyap dewa. Hantaman menerjang ke arah Habibie Mo. Dalam sekejap, tubuh Habibie Mo membuku, energi yang menerjang ke arahnya, seketika menghancurkan kepalanya. Tetapi, di waktu selanjutnya, sebuah bayangan melesat keluar. Elton Su menoleh melihatnya, kemudian seperti melihat esensi dewa milik Habibie Mo mengambil kesempatan untuk melarikan diri keluar. Esensi dewa seorang kultivator adalah tempat berkumpulnya inti jiwa dan kekuatan spiritual. Saat ini tubuh fisik Habibie Mo sudah hancur, sehingga dia hanya dapat memisahkan esensi dewa dari tubuhnya. Esensi dewa yang kecil, dengan ketakutan terbang keluar, selanjutnya dia langsung melarikan diri. Ketika Elton Su melihat hal tersebut, dia tidak mengejarnya, tetapi mengambil cincin milik Habibie Mo. Tatapannya berpindah, dan tertuju pada inkarnasi tubuhnya. Saat ini, karena bertambahnya kekuatan kipas Dewa Angkin, inkarnasi tubuhnya sepenuhnya dapat melawan dua master tingkat gabungan spiritual. Namun mereka berdua juga tidak begitu lemah. Saat ini mereka tetap dapat menekan inkarnasi tubuhnya. Kemudian, di saat ini energi pedang datar, wilayah pedang membungkus, kemudian udara di sana menjadi lebih menyusut, lalu energi pedang yang tajam mendominasi. Habibie Mo itu sudah meninggal. Wildan Bu terkejut, kemudian tatapannya berpindah, dan tertuju pada mayat yang terkapar di atas tanah. Seketika dia merasa terkejut, bukankah ini baru beberapa menit? Kamu sudah harus pergi menemaninya. Suara yang dingin muncul, kemudian serangan yang mengejutkan menerjang keluar, dan serangan yang kuat tersebut sudah cukup membunuh seorang tingkat gabungan spiritual. Serangan ini dilesatkan kepada Fan Difang, karena di saat ini kebetulan Fan Difang sedang terserang oleh Dewa Kipas Angin, sehingga dia sedang terkepung oleh dua serangan yang kuat. Meskipun Fan Difang memiliki pertahanan yang sangat hebat, dia juga tetap akan terluka berat. Dan kebetulan di saat ini, Wildan Bu melesat, kemudian langsung menangkap serangan Elton Su. Mereka berdua saling berhantaman dengan kuat, kemudian mereka masing-masing mundur beberapa langkah ke belakang baru dapat berdiri dengan seimbang. Dan selanjutnya, Elton Su menerjang keluar. Seketika ekspresi Wildan Bu yang terserang menjadi tertekan. Saat ini Fan Difang juga sudah ketakutan hingga mengeluarkan banyak keringat. Rasa takutnya kepada Elton Su menjadi semakin besar, sehingga dia langsung menghentakkan kakinya dan tanpa ragu mengeluarkan jurus terbaiknya. North Hall Kick. Kekuatan tendangan In sangat mengejutkan. Serangan kali ini sepenuhnya dapat membunuh seorang spiritual laut dengan sangat mudah. Namun ketika menghadapi serangan tersebut, dia melihat tubuh inkarnasi menghempaskan kipasnya, kemudian seketika muncul dua buah badai angin yang berwarna hitam. Jurusnya sudah dihancurkan, sedangkan badai angin saat ini juga menghilang. Fan Difang terkejut dan juga panik. Senjata spiritual tingkat bumi ini sejak awal sudah memiliki kemampuan seperti seorang tingkat gabungan spiritual tahap awal. Jadi meskipun lawannya hanyalah tingkat spiritual laut tahap menengah, tetapi lawannya tetap tidak berada di sisi yang kalah. Sial, petuamu sudah meninggal, aku tidak boleh mengikutinya. Tatapannya menjadi muram, mayat yang dia lihat tadi, membuat Fan Difang menjadi trauma. Saat ini dia pernah memikirkan hal ini.
seketika dia berlari ke arah kejauhan, kemudian inkarnasi tetap menghempaskan kipas dewa angin untuk mengejarnya. Fan Difang tidak peduli, dan akhirnya terhantam sekali, tiba-tiba dia muntah darah, kemudian meminta yang selanjutnya untuk melarikan diri. Fan Difang, kamu yang brengsek ini, ternyata ingin melarikan diri. Mata Wildan Bu menjadi merah. Fan Difang adalah seorang master tingkat gabungan spiritual yang sudah terkenal lama, dan saat ini ternyata dia menjual timnya untuk melarikan diri saat menghadapi seorang tingkat spiritual laut menengah. Hal ini membuatnya kesal. Dan saat ini bayangan hitam datang, di tengah badai angin, Wildan Bu terlihat terkejut dan juga merasa sangat tertekan. Saat ini, Elton Su dan inkarnasinya bersama-sama menyerang Wildan Bu. Kekuatan yang kuat, seketika membuat Wildan Bu mundur beberapa langkah ke belakang. Tidak butuh waktu lama, tubuhnya langsung memiliki banyak luka. Wildan Bu panik, kemudian berteriak pada Elton Su. Elton Su, menindas yang sedikit, apakah ini sikap seorang yang bertalenta? Mungkin hal ini akan menjadi bahan tawaan jika tersebar keluar. Jika hebat 1 lawan 1. Ucapan Wildan Bu ini benar-benar memalukan. Sebelumnya mereka bertiga yang merupakan tingkat gabungan spiritual ini ingin membunuh Elton Su, namun sekarang dia berani mengatakan Elton Su menindas yang sedikit. Sedangkan menghadapi ucapan tersebut, Elton Su tersenyum dan berkata, Wildan Bu, sudah bertarung begitu lama, apakah kamu tidak sadar, sebenarnya dia adalah aku. Wildan Bu terkejut, kemudian menoleh ke arah jubah hitam. Saat ini inkarnasi niat jahat yang sedang menghempaskan kipas, sedang menunjukkan wajahnya yang putih tersebut. Setelah melihatnya dengan jelas, Wildan Bu langsung merasa sangat terkejut. Ternyata pemuda berjubah hitam itu sama persis dengan Elton Su. Dia mencoba mengendalikan suasana hatinya. Wildan Bu masih belum terpikirkan tentang inkarnasi, sehingga dia mencibir. Elton Su, ternyata kamu masih memiliki seorang adik yang hebat. Kalian bersaudara benar-benar sangat mengerikan. Apakah kamu tidak takut meninggalkan pengaruh buruk di masa depan kalian, ketika kamu sedang berlatih karena telah menindas aku secara bersama-sama? Kamu benar-benar bawel, tidak peduli apapun yang kamu katakan, hari ini kamu akan mati. Elton Su tersenyum dingin, orang ini memang hebat, akan bahaya jika membiarkannya. Ini alasannya Elton Su tidak mengejar Fan Difang ketika dia melarikan diri. Dibandingkan dengan Fan Difang, Wildan Bu ini jauh lebih berbahaya. Jika Fan Difang tahu alasan ini yang telah membuatnya hidup, tidak tahu dia akan merasa senang atau menangis. Seorang senior yang sudah terkenal lama, ternyata diremehkan oleh seorang junior. Elton Su, kamu jangan memaksaku. Saat ini, Wildan Bu juga merasa terkejut. Jika Elton Su tidak melepaskannya, sepertinya dia harus melawannya. Bersambung.